Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Wah, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Dr. Andika sebagai dokter jaga pada hari ini. Sebenarnya gimana Bu, Pak? Perjalanannya ke sini? Sebenarnya saya kesel sih dok, soalnya Mbak Diva ini nyuruh saya sama Bu Dini supaya cepet-cepet ke puskesmas. Karena anaknya santai lah, kurang gizi lah. Tahu nih, ganggu aja. Kan saya hari ini lagi mancing. Ganggu banget sih kalian berdua. Kalian nggak tahu aku tuh saya lagi sibuk. Bukan begitu, banyak namanya di acara usia kemarin, berat badannya Budi itu 9 kg dan untuk tingginya 78 cm yang sudah umur yang sudah 2 tahun ini. Seperti itu Ibu Pak. Baik Bapak, Ibu. Saya ngerti perasaan Bapak Ibu yang dimana udah capek-capek ya meluang waktunya bertubuh ini. Dan mungkin penyampaian dari kami ini memang kurang berkenan di hati dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Harusnya saya kesel sih dok, cuma saya ini pendek, saya kan juga pendek, terus Budi kan juga ikutan pendek ya dok ya. Iya. Faktor turunan ya dok ya. Wah, bagus buat pertanyaannya. Jadi, kalau kita ketahui kalau misalnya pertemuan itu hanya 20% Ibu untuk mempengaruhi si bayinya nanti, dan 80% itu adalah berhubungan dari nutrisinya si Budi, dari lingkungannya si Budi, kebersihannya dan lain sebagainya. Di mana walaupun sebenarnya ini ada hal tersebut ya, tapi yang terjadi bisa diubah Ibu dengan cara pemberian nutrisi yang cukup dan juga lingkungan yang memadai. Itu Ibu. Oh jadi gitu dok, jadi bukan karena keturunan ya dok ya? Betul Ibu. Ya mungkin Ibu Diva ada kayaknya ya. Iya. Oh, iya. Kita lihat dulu ya Bu ya untuk kayaknya. Oh, nih, coba. Ini memang di bawah. Di bawah. Iya. Nah, jadi benar ya. Di sini kita juga lihat bahwasannya kalau untuk Budi ini di bawah standarnya dari sesuai yang sudah ditetapkan dari standar kesehatan nasional Ibu ya. Di mana di sini juga kelihatan kalau Budi ini untuk gizinya ini ada terhambat yang biasanya itu kita sebut sebagai stunting. Nah, dari data di sini untuk Budi memang berbeda. Iya, saya mendapatkan laporan dari orang tuanya ini bahwa saya sempat berapa kali mengalami diare. Iya, sering dok. Oh iya dok, kira-kira kenapa ya dok kalau mencari itu dok? Nah, jadi Ibu perlu kita ketahui bahwasannya diare ini itu biasanya berasal dari banyak faktor Ibu ya, bisa dari makanan, bisa juga dari lingkungannya. Nah, di sini nih perlu kita tekankan bahwasannya diare ini akan menyebabkan nutrisi yang dikonsumsi oleh atau tidak dimakan oleh Budi ini terbuang secara sia-sia. Jadi perlu kita atur strateginya agar bagaimana nanti nutrisi yang diterima oleh Budi itu bisa dikonsumsi oleh Budi ini secara maksimal agar nanti tubuhnya itu tidak sakit ya. Nanti kita bakal aturkan jadwal dan juga strategi bersama ahli gizi kita dan juga sanitarian. Oke, terima kasih dokter. Baik, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, silakan pagi Ini Bapak dan Ibu dari Budi ya? Iya benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maudi dari ahli gizi di sini ya. Kemudian tadi Dokter Dika sudah mengirimkan data medis dari Budi ke sistem kami dan kebetulan saya sudah cek ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nanti saya bersama tim akan membantu untuk mengatur strategi makan atau asupan gizi yang bisa diberikan pada Budi sesuai dengan kantong dan kondisi Bapak Ibu. Kalau sehari-hari itu mbak, saya tuh cuma punya itu beli beras gitu mbak. Kalau buat beli susu, terus buat beli daging, makanan yang berprotein tinggi atau berserat tinggi itu saya nggak mampu mbak, karena saya tuh dari keluarga yang menengah, bukan dari yang keluarga yang kaya gitu. Iya Ibu, kebetulan kalau saya baru aja kemarin dipecat beli bahan-bahan kayak gitu malah sanggup saya. Baik Bapak Ibu, saya paham kondisi dari Bapak dan Ibu sekarang yang dialami. Nah, tapi saya perlu menyampaikan ya, sebenarnya kunci utama untuk pertumbuhan tinggi badan dari anak sampai bukan dari bahan-bahan yang mahal, Bu. Dan sebenarnya itu dari protein hewani yang kaya akan asam amino. Nah, ibaratnya begini Bapak Ibu. Jadi ibaratnya adalah ada
Nah, pasti ibu sudah jelasin ya dengan bumbu tersebut. Itu hanya murah nggak bu ya di pasar? Murah sih mbak, lumayan. Oke, mungkin ibu betul. Kandungan asam amino yang terdapat pada telur dan juga ikan kembung itu sebenarnya jauh lebih mudah diserap pada tubuh anak. Contohnya Budi terutama. Nah nanti biasanya juga dua tersebut lebih murah ya kan bu daripada daging sapi. Iya, iya. Oke. Nah mulai besok kita targetkan 2 butir telur ataupun 1 ikan kembung ya untuk Budi. Nah nanti harus konsisten ya diberikan pada Budi. Dan juga nanti kami dari Puskesmas akan memberikan bantuan pangan medis khusus berupa susu pangan olahan yang disebut PKMK. Nanti akan diberikan secara gratis ya. Namun untuk pengkonsumsiannya sesuai dengan dosis yang akan diberikan oleh dokter. Tapi nanti harus dihabiskan ya Bapak Ibu. Oke, siap mbak. Janji ya untuk diusahakan Budi. Iya mbak, kalau untuk Budi, saya gratis, saya pasti usahakan mbak. Baik, tadi Bapak dan Ibu sudah saya jelaskan terkait asupan gizi apa yang bisa diberikan pada Budi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham ya apa yang saya maksudkan tadi? Iya. Iya. Jadi apa ya Bapak Ibu yang bisa diberikan pada Budi nantinya? Ada terus Nah, betul sekali. Baik, mungkin sesi bersama saya sudah selesai ya. Bapak Ibu besok bisa menemui tim kami dari Sanitaria. Oke. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Mbak. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Alina dari bagian sanitasi. Nah, pada hari ini kan kemarin Bapak Ibu sudah membahas tentang gizi seimbang untuk Budi dengan Pak Mudi ya. Iya, iya. Dan sekarang Bapak dan Ibu akan membahas dengan saya tentang terkait kesehatan dan juga lingkungan kebersihan untuk memastikan Budi tidak mengalami diare lagi. Nah, mbak, saya mau nanya, akhir-akhir ini Budi itu sering banyak cerita. Padahal mandinya tuh tiap hari itu mbak, dan setiap makan tuh selalu cuci tangan. Itu kenapa ya mbak kira-kira mbak? Nah, iya mbak, saya juga setiap hari tuh yang mandi tuh malah saya loh mbak yang mandiin. Terus juga saya tuh sering ngajarin sama anak saya tuh cuci tangan dan dulu sebelum makan gitu. Iya. Jadi begini Bapak dan Ibu, Budi bisa mengalami diare itu mungkin kita merasa saat mandi Budi mandi itu sudah bersih, tetapi sebenarnya kuman penyebab diare itu tidak dapat kita lihat sehingga kita itu tidak tahu apakah benar-benar bersih begitu. Nah kemarin jika Budi tetap mengalami diare maka kan ada sistem pencernaannya yang terganggu sehingga dia kemarin itu dengan Pak Budi disarankan untuk makan telur ya Ibu. Nah kalau telurnya sebanyak apapun tapi kalau pencernaan Budi bermasalah maka kan tetap diare Bapak Ibu. Oh gitu, jadi penyebab itu ya mbak ya? Budi itu nggak bisa ngomong sama tinggi. Iya betul Bapak Ibu. Jadi kita juga harus analisis dari kesehatan di sekitar lingkungan Budi juga. Jadi langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan itu untuk memastikan bahwa bagian sanitasi dan lingkungan di sekitar rumah Bapak Ibu itu aman, seperti airnya bersih, lalu lingkungan sekitar rumah juga tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah dan sebagainya, sehingga Budi akan dijamin kesehatannya. Lalu Ibu juga dapat ketika akan menyuapi Budi itu dapat cuci tangan terlebih dahulu dan dipastikan untuk airnya bersih ya Ibu. Oke, siap. Iya. Jadi begitu ya mbak ya? Iya begitu langkahnya Ibu. Terima kasih ya mbak ya. Iya, Sudah makasih ya, Bapak Ibu. Mbak. Baik, Bapak Ibu dapat lanjut untuk ke sesi dengan dokter ya. Baik, Ya. Wah, luar biasa sekali Bu Bapak ya. Di sini kita sudah mendapatkan gambaran yang lengkap terkait nutrisi dari Budi. Nah nanti selanjutnya kita akan mencoba cara untuk gimana nantinya si Budi ini tetap maksimal untuk pertumbuhannya dan juga nantinya kita pastikan untuk nutrisi yang diberikan kepada Budi itu terkena secara maksimal dan juga bisa berdampak kepada pertumbuhannya di Budi. Dan nanti saya akan juga mendampingi Bapak dan Ibu dalam merawat Budi ya Bapak Ibu. Nah betul sekali dari Mbak Diva. Nantinya kita akan memantau secara berkala untuk pertumbuhannya si Budi. Nanti akan didampingi oleh ahli gizi kita dan juga sanitarian kita di sini. Nantinya akan membantu selama 2
hingga 4 minggu ke depan kita akan pantau apakah ada perkembangan ataupun hambatan dari Budi yang mana nantinya akan kita evaluasi dan akan kita rujuk nantinya ketika membutuhkan pertolongan yang lebih serius. Terima kasih ya dokter dan mbak.